Alhamdulillah. Serta bersalawat ke atas Nabi seraya berucap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya, wabadu yang saya hormati Ustaz wa Ustazah rahimahumullah, juga anak-anak Ustaz yang Ustaz muliakan. Pada kesempatan pagi ini ada beberapa hal yang ingin Ustaz sampaikan yang mungkin sangat penting bahwa lusa kita akan dihadapkan dengan hari atau sebuah peristiwa yang sangat besar dalam dunia Islam, yang sangat luar biasa. Ada yang tahu peristiwa apa itu? Ada yang tahu hari raya? Atau lain kata dengan Aidul Adha. Apa yang kalian ketahui tentang hari ini? Pemotongan manusia. Ya, biar Ustaz jelaskan apa istilah dari Aidul Adha dan peristiwa besar yang ada di dalamnya. Lusa kita akan berhadapan dengan yang namanya Idul Adha. Kebiasaan dari Idul Adha ini adalah kita akan menyembelih hewan kurban. Apa dasar kita untuk menyembelih hewan kurban? Itu perintah Allah di dalam surah Ibrahim. Dalam surah Ibrahim diberikan wahyu oleh Allah dalam mimpinya. Ya bunayya, kata Nabi Ibrahim kepada anaknya. Siapa namanya Ibrahim? Anak Nabi Ibrahim? Anak Nabi Ibrahim tak ada yang tahu? Ya, Nabi Ismail itu anak dari Nabi Ibrahim. Seorang anak yang patuh kepada orang tuanya, anak yang soleh, maka kata Nabi Ismail, ya abati. Ini kalau dalam bahasa Arab panggilan kasih dan sayang kepada orang tua. Jadi kalau kalian memanggil orang tuamu, ada yang manggil abi, abun itu ayah. Kalau abi, ayah, saya. Kalau abati itu panggilan hormat dan kasih sayang kepada seorang ayah. Ya abati, kalaulah itu yang diperintahkan Allah, kerjakanlah secepatnya. Kalaulah itu yang diperintahkan Allah, kerjakanlah secepatnya. Insya Allah kau akan menemuiku termasuk orang-orang yang sabar, kata Nabi Ismail. Lalu singkat cerita, peristiwa itu langsung dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim. Keesokan harinya maka Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail. Persiapan menyembelih Nabi Ismail. Saat ingin menyembelih, apa kata Nabi Ismail? Saking patuhnya Nabi Ismail kepada ayahnya Nabi Ibrahim, kata Nabi Ismail begini, ya abadi, kalau kau ingin menyembelihku, tolong ikatan ini kuatkan. Makanya saat kita ingin menyembelih hewan kurban itu, sunnah ikatan hewan kurban itu dikuatkan agar kau tidak melihat aku bergerak atau aku merasa kesakitan, sehingga kau tidak tega nanti untuk menyembelihku. Lalu Nabi Ismail katakan lagi, tolong ketika kau ingin menyembelihku juga tajamkan pisaumu. Maka ketika kita ingin melaksanakan penyembelihan hewan kurban, parang yang kita gunakan itu harus parang yang sangat tajam. Agar apa? Mengurangi rasa sakit si hewan kurban. Karena Nabi Ismail juga katakan seperti itu, tajamkan pisaunya ya ayah, agar kau tidak melihat aku merintih kesakitan, kata Nabi Ismail kepada Nabi Ibrahim. Tapi apa yang terjadi? Setelah itu dan pakaian yang dikenakan oleh Nabi Ismail dilepaskannya. Kenapa? Agar darah itu tidak akan melekat di bajunya. Kenapa? Karena dia takut nanti ketika mencuci bajunya, ibunya akan menangis. Ibunya akan menangis karena melihat darah anaknya ada di pakaian. Ibu dari Nabi Ismail itu adalah Siti Hajar. Maka dilepaskanlah pakaiannya.
begitu ingin disembelih Nabi Ibrahim, maka Allah jadikan Nabi Ismail menjadi apa? Menjadi menjadi kambing. Jangan takut-takut, kuat katakan. Kalau salah kita betulkan, kalau benar kita kasih aplaus, ya, tepuk tangan yang meriah. Baik, ya, setelah hewan itu diganti oleh Allah, setelah Nabi Ismail diganti oleh Allah menjadi hewan yang namanya kibas, atau kalau di daerah kita disebut dengan kambing biri-biri. Tahu kambing biri-biri? Kambing biri-biri. Itulah peristiwa mengapa kita disunahkan untuk memotong hewan kurban yang insya Allah lusa akan kita laksanakan. Apalagi sunnah selain itu, sunnah kita bertakbir ketika kita melihat hewan kurban. Kita melihat di jalan ada lembu, kita melihat di jalan ada kambing, semua hewan kurban, maka kita sunnah bertakbir. Tapi jangan kuat-kuat karena belum masanya. Pelan-pelan saja dalam hati awak. Allahu Akbar ketika kita melihat hewan kurban atau hewan sembelihan. Lalu peristiwa apa lagi setelah itu? Ada yang namanya hari apa hari tasyrik itu? Ada yang tahu? Surga hadiah kalau ada yang tahu. Bukan main-main ini hadiahnya, ini banyak. Ya, Ustaz cabut dari kantung Ustaz. Kalau dia 2000 lah. Ya. Awak banyak 50.000. Ada yang tahu apa hari tasyrik? Tunjuk tangan. Kasih hadiah. 50.000. Apa? Hari tasyrik. Apa hari tasyrik itu? Deng deng. 1. Hari haji. 3. Udah. Kita batalkanlah soalnya nih ya. Masuk balik. Baik. Hari tasyrik itu terangkat dari kata syaroko yusyarriku tasyrik. Kalau kita belajar nanti ilmu nahwu dan sharaf, kita tahu perubahan-perubahan kata dalam bahasa Arab ya. Syaroko yusyarriku tasyrik. Tasyrik itu artinya cahaya matahari. Kebiasaan orang Arab itu kalau di hari tasyrik itu saking banyaknya hewan kurban menjemur daging kurban itu. Jadi kebiasaan orang Arab itu hari tasyrik itu menjemur daging-daging sembelihan karena ditakutkan basi. Ya, dijemur. Jadi tasyrik itu artinya cahaya matahari. Kebiasaannya di cahaya matahari itulah mereka menjemur hewan kurbannya. Tasyrik itu diharamkan kita berpuasa, disuruh kita untuk banyak-banyak berzikir, apalagi membaca Quran. Baik, mungkin hanya itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita akan melaksanakan libur dimulai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis kita kembali masuk. Jadi anak-anak Ustaz, apabila sepulang dari sini, kenapa kalian libur? Ya karena kami ingin menghadapi peristiwa besar dalam Islam, yaitu hari raya dari kurban, hari raya Adha, atau hari raya haji. Dan apabila ditanya, Mak, hari tasyrik itu tahu hari apa? Hari saat orang Arab itu menjemur daging-dagingnya, itu yang disebut dengan hari tasyrik ya. Baik, mungkin sekedar itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan besar manfaatnya untuk kalian sebagai pengetahuan kalian. Ya, Ustaz akhiri wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.